Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah 2020 akan tetap dilangsungkan secara serentak. Namun begitu, KPU telah menetapkan aturan tahapan pilkada terbaru yang sesuai dengan situasi pandemi. Aturan itu sengaja secara khusus dibentuk KPU untuk merinci tahapan pilkada serentak tahun 2020 yang sedianya diselenggarakan September 2020 mundur 3 bulan menjadi Desember 2020 imbas dari mewabahnya virus corona. Namun, bukan hanya pandemi yang menjadi tantangan pelaksanaan Pilkada 2020. Belajar dari tahun politik 2019 lalu, di mana suhu memanas akibat perbedaan referensi politik, maka pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, masyarakat diminta harus kembali berpegang pada penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pesta demokrasi seharusnya mampu menghilangkan egosentris, kepentingan pribadi atau golongan, meniadakan isu-isu bohong yang berbasis pada sara, dan tetap saling menghargai pendapat. Dengan begitu, situasi damai tetap terjaga di bumi pertiwi. Jangan lupa tunaikan hak pilih Anda di 9 Desember 2020 mendatang. Selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Tadi sudah disebut di awal bahwa kita akan menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang, ada berbagai tantangan. Pertama, kondisi era pandemi. Yang kedua adalah kita berkaca dari pesta demokrasi sebelumnya, di mana perbedaan pandangan ini dapat mengoyak persatuan. Apa yang harus diantisipasi? Kita akan bahas dalam episode kali ini, Pilkada dan Pengamalan Sila Ketiga Pancasila. Bersama sejumlah narasumber, sudah ada Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak Doli, selamat malam. Selamat malam Friska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga Romo Beni Susetio, budayawan. Selamat malam. Selamat malam. Kita bicara dulu soal tantangan pilkada di tahun ini. Pertama, kondisinya pandemi. Yang kedua, jangan sampailah ada perbedaan pandangan yang justru merusak persatuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang diantisipasi apa saja, Pak Doli? Iya, kalau kita kaitkan pilkada, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dengan Pancasila, sebenarnya kita pertama harus melihat ini dalam suasana yang dari perspektif yang cukup besar, yang holistik, ya, yang normatif gitu. Bahwa sebenarnya kita harus mengambil hikmah, pandemi COVID-19 ini kan merubah situasi tatanan yang ada. Ya. Kita sering mendengarkan istilah kita harus meriset atau great reset, ya, restart, kembali ke nol semuanya untuk mencari tatanan hidup baru. Nah, kalau yang sering populer sekarang ini kan new normal life gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan itu harus kita lakukan penyesuaian. Ada perubahan cara pandang, perspektif, kemudian perubahan pola komunikasi, perilaku yang harus kita sesuaikan. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya momentum untuk merubah semua tata cara dalam semua aspek kehidupan, termasuk masalah ideologi. Jadi kalau selama ini kita menilai bahwa Pancasila ini masih terasa kurang sekarang dalam pembicaraan, inilah momentumnya saatnya kita membicarakan itu, ya. Karena semua kita lupakan yang lalu, kita kembali ke nol sekarang, membangun tatanan baru, ya, dengan Pancasila. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus memaknai bahwa pilkada serentak ini kan ya merupakan kontestasi demokrasi. Demokrasi ini kan sebetulnya satu alat saja, ya, alat untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita bicara tentang tujuan besar negara kita, ini kan ujungnya adalah menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Jadi harus ada korelasi antara demokrasi dengan tujuan dan cita-cita negara. Nah, oleh karena itu jangan sampai alat ini, ya, demokrasi ini alat, bukan tujuan. Alat ini kita pergunakan jangan sampai merusak tujuan akhirnya. Nah, oleh karena itu bahwa pilkada ini atau kontestasi politik demokrasi apapun, ya, itu harus relevan dengan tujuan itu. Nah, nggak mungkin, ya, kita bisa mencapai masyarakat adil makmur kalau kita tidak bersatu, kita tidak solid gitu. Nah, oleh karena itu ini yang salah satu harus kita jaga di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Nah, jangan sampai alat ini justru merusak tujuan utamanya tadi. Nah, kalau dari Romo apa yang saya melihat ini dari pengalaman pilkada serentak dan pemilihan pilpres, ya, yang harus diwaspadai itu kan sebenarnya peranan media sosial, ya. Kadang-kadang media sosial ini yang membuat emosi publik itu dengan mengeksploitasi isu sara itu yang dijadikan agenda dalam
merebut simpati publik. Lah dari pengalaman itu memang kita bagaimana akhirnya melihat potensi-potensi itu supaya itu tidak menyebar luas. Maka pentingnya pendidikan literasi media. Orang menjadi lebih cerdas dalam penggunaan media. Yang ketiga memang para peserta yang nanti terlibat dalam pilkada di daerah-daerah itu juga harus ada etika bersama. Artinya ujaran kebencian, sara itu tidak dijadikan komodifikasi dan komoditas dalam agenda-agenda untuk menyampaikan ke publik. Justru tantangan kita sekarang di sini tadi, bagaimana pandemi Covid ini menjadikan sebuah perdebatan dalam pilkada itu menjadi agenda. Jadi nanti carilah kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang bisa menyelesaikan Covid ini. Misalnya Covid ini bukan hanya persoalan bagaimana kesehatannya, tapi persoalan bagaimana membantu menumbuhkan ekonomi, bagaimana menemukan cara-cara baru dalam menumbuhkan kekuatan ekonomi masyarakat bawah. Sehingga ini ajang kompetisi, adu program, adu gagasan, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi Covid ini, karena daerah-daerah juga merasakan. Jadi ini sebenarnya alat ukurnya cukup menjadi kuat, bagaimana Pancasila itu tidak menjadi dasar negara, tetapi Pancasila menjadi praksis dalam kebijakan politik kepala-kepala daerah itu. Lah itu tadi ditantang dalam gagasan-gagasan dan adu argumen, yaitu dalam ruang-ruang media. Yang nyatanya yang bisa diaplikasikan untuk tadi memasukkan ideologi Pancasila ke new normal life saat ini itu seperti apa, Pak Doli? Iya, gini, dalam perspektif yang lain kita juga bisa melihat sebenarnya pandemi COVID-19 ini kan atau virus itu sendiri kan jadi musuhnya masyarakat dunia sekarang, termasuk masyarakat Indonesia. Kita bisa disebut sebagai sedang memasuki dalam situasi perang lah. Perang melawan pandemi, perang melawan COVID-19. Nah kalau mau perang itu kan ya tentu kita harus punya persiapan. Yang salah satu paling penting itu adalah kita semua harus bersatu. Ya, kita nggak mungkin melewati masa pandemi atau mengatasi COVID ini kalau kita tercerai-berai, kita saling sikut-menyikut dan segala macam gitu. Nah oleh karena itu saya sepakat di dalam kampanye-kampanye nanti ya tentu temanya adalah bagaimana pemimpin-pemimpin yang atau calon-calon pemimpin yang kita mau pilih itu adalah calon pemimpin yang bisa membangun optimisme dan membangun kebersamaan untuk melawan COVID-19 ini keluar dari krisis. Karena pandemi ini sekarang kan bukan lagi bisa dilihat dari perspektif kesehatan aja, dia sudah punya dampak yang sangat luas. Masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan juga sampai masalah politik. Nah oleh karena itu nanti yang harus kita butuhkan ya, calon-calon pemimpin yang bisa mengangkat. Jadi saya kira kalau misalnya ya ada calon kepala daerah yang nanti membawa tema-tema tentang SARA, tentang memecah belah itu ya, saya kira nggak akan digubris karena tema yang sekarang dihadapi oleh masyarakat adalah menghadapi COVID. Pandemi ini. Nah, bagaimana masyarakat bisa lebih cerdas mengawasi ini? Kita akan bahas di Titik Pandang usai jeda. Kami segera kembali. Kembali di Titik Pandang, menarik tadi kalau Pak Doli bilang harusnya kalau ada calon yang jualan SARA yang nggak laku lagi sekarang karena agendanya satu melawan COVID. Nah, masyarakat bisa mengawasi ini gimana? Bisa memantau ini gimana? Masyarakat kan akhirnya bisa melihat apakah pemimpin itu bisa menawarkan solusi atau pemimpin itu hanya menjual kebohongan atau menjual mengenai kebencian. Justru masyarakat sekarang ini mencari pemimpin yang bisa punya aplikasi jelas bahwa programnya itu memberi harapan. Jadi pemimpin yang tidak memberi harapan itu tidak akan kepilih. Nah justru di sini yang sekarang pemimpin ditantang untuk menunjukkan programnya, solusinya apa terhadap ekonomi masyarakat yang tidak terkena dampak COVID. Nah ini sebenarnya momentum ya, nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan. Karena
bagaimana kita mampu menggerakkan masyarakat kalau kita tidak memiliki kearifan lokal. Lah bagaimana pemimpin daerah bisa melihat potensi ekonomi lokal ini? Karena apa? Sekarang ini tantangan kita adalah kemandirian dalam bidang ekonomi dan pangan. Lah kalau kepala daerah itu mampu memanfaatkan potensi daerah, yaitu kelimpahan sumber daya alamnya dan kemampuan daerah itu memiliki aneka ragam hayatinya, maka di situ peluang baik untuk bagaimana membangun ekonomi lokal itu. Jadi daerah-daerah yang akan mampu bertahan itu adalah ketika bisa memanfaatkan potensi lokalnya. Jadi kalau pemimpin menjual isu sara, isu etnis, isu karakter seseorang tidak akan laku. Karena publik sekarang mencari sosok pemimpin yang bisa memberi jawaban solusi terhadap problem-problem yang konkret. Nah, untuk menyiapkan ini, bisakah kita bilang, Pak Doli, bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pembinaan ideologi Pancasila itu jelang pilkada? Iya, jadi pertama sebetulnya aturan-aturan yang telah disusun untuk mengantisipasi tadi soal isu-isu kampanye yang kontraproduktif dengan masyarakat itu sudah lama disusun ya. Baik itu dalam pilkada serentak sebelumnya maupun dalam pemilu kemarin. Jadi kan memang nggak boleh baik peraturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan teknis di KPU Bawaslu itu melarang itu. Inilah yang saya katakan sekali lagi, momentum kita kembali untuk kembali kepada nilai-nilai yang sebetulnya menjadi panutan kita. Selama ini kan kalau pakai isu sara itu berarti kan tidak Pancasilais. Inilah momentumnya kita menjadi seorang yang Pancasilais. Kalau dulu ada aturannya kita sering langgar, sekarang walaupun aturannya tetap ada, tetapi begitu kita tetap lakukan, akan ditunai langsung bahwa masyarakat tidak akan dukung orang yang seperti itu gitu. Nah itu. Jadi dan ini kan kuncinya di masyarakat juga, jangan sampai termakan isu itu kalau kita bilang kan. Nah, dibandingkan dengan kalau kita bicara soal belajar ke pengalaman-pengalaman sebelumnya. Betul. Jadi oleh karena itu saya kira pertama memang tidak bisa juga taken for granted. Artinya KPU juga tetap harus melakukan pendidikan politik terus pada masyarakat, ya, menyadarkan pada masyarakat. Ini kan kita bisa menilai dari apa yang berkembang di masyarakat, tapi tetap aja pasti ada upaya-upaya seperti itu. Nah, yang kedua, ini momentum BPIP, ya betul. Gitu. Momentum terhadap BPIP untuk bisa ikut terlibat, ya, dalam masyarakat, mungkin nanti bekerja sama dengan KPU atau Bawaslu, gitu ya. Karena ini momentum yang baik untuk bagaimana melalui momentum Pilkada serentak tahun 2020. Kaitannya dengan soal persatuan dan kesatuan, yang itu adalah bagian dari nilai-nilai kita berpancasila, itu bisa diterapkan dalam kehidupan atau pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Kalau Romo melihat sudah sesiap apa BPIP untuk? Nah, dalam pengertian ini memang BPIP harus menggandeng KPU dan Bawaslu untuk membangun narasi di ruang-ruang publik tentang pentingnya menjaga persatuan, keragaman, kebinekaan itu. Karena kuncinya sebenarnya itu nanti kampanye ini kan lebih banyak di dunia maya dan dunia online. Maka di sini sebenarnya momentum BPIP untuk bersama KPU dan Bawaslu menggandeng. Jadi ruang-ruang publik itu kalau diisi yang positif tentang pentingnya menjaga persatuan apa? Karena bagi kita persatuan itu segala-galanya. Kalau kita ini nanti dalam pilkada itu tidak damai, yang rugi masyarakatnya sendiri. Karena dalam menghadapi virus corona ini, COVID ini, hanya persatuan yang bisa membuat daerah itu lebih sejahtera atau tidak. Jadi kalau konflik itu menggunakan sara, energinya habis di situ, yang rugi daerah karena daerah akan tertinggal. Jadi masing-masing sekarang kepala daerah itu sekarang mau tidak mau mencoba mencari formula. Bagaimana model-model kampanye yang berdialogis, yang memberi solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan daerahnya. Misalnya masalah tentang sekarang ini yang dihadapi ibu-ibu itu adalah bagaimana mereka menjerit karena pulsa. Karena ini kan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan kan, karena pendidikannya kan lewat online kan, jarak jauh. Dan itu kerap kali dalam satu keluarga itu mereka hanya punya satu alat gadget dan pulsanya terbatas. Lah apakah misalnya kepala daerah bisa memberikan solusi misalnya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi para orang tua itu, sehingga pendidikannya itu mendapatkan kepastian ketika anak-anak mendapatkan pengajaran
secara tidak langsung lewat dunia online itu. Kepala daerah dituntut untuk lebih kreativitas untuk apa? Untuk tidak lagi memikirkan kalau dulu mungkin lebih mudah karena dengan sara, membakar emosi, mencari dukungan. Sekarang enggak, publik akan kritis. Jadi publik akan mempertanyakan program-program kepala daerah yang bisa menjawab masalahnya. Dan publik berarti bisa lebih menghitung secara logis. Itu kira-kira masuk akal atau tidak harapan yang diberikan oleh para kepala daerah? Iya, jadi ada yang menarik di dalam pilkada sekarang ini ya. Nanti masyarakat ini akan terbagi dua level ya. Level yang paling mendasar, yang paling banyak ini masyarakat umum biasa ya. Tema-tema kampanye yang mereka harapkan adalah tema-tema yang konkret menyelesaikan mereka dengan persoalan hari ini yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 gitu. Di level yang kedua, ini elit-elit politik ya, pimpinan partai politik, DPRD misalnya ya, terus kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk diberi kesempatan mereka mendengarkan kira-kira habis pandemi sampai 5 tahun itu programnya apa juga. Terutama yang berkaitan dengan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah itu. Nah, oleh karena itu makanya kami di Komisi 2 sebenarnya mendorong tetap, walaupun dalam situasi yang pandemi COVID seperti ini, media-media untuk menyampaikan visi dan misi, debat kandidat, itu penting. Mungkin bagi masyarakat umum itu nggak peduli lagi mereka. Karena mereka harus, mereka menunggu nih sekarang, mana pasangan calon yang datang hari ini menjawab persoalan kayak tadi ini. Yang mereka tadi anaknya mau sekolah, jaringan internetnya nggak ada, pulsanya kurang, Anda bisa kasih solusi apa gitu. Tapi kan ini bicara tentang 5 tahun, 10 tahun ke depan juga. Gitu. Nah, tapi kalau bicara soal visi jangka panjang sudah pasti nanti akan ada gesekan dalam artian situasi yang makin memanas. Nah, apa saja yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai jelang itu, kita akan bahas usai jeda di Titik Pandang. Kami segera kembali. Pertanyaan yang penting juga pengamalan sila ketiga seperti apa yang realnya agar tadi mengantisipasi memanasnya situasi politik jelang pilkada. Walaupun kalau kita sekarang kan menghadapi situasinya sudah tahu masalahnya satu COVID. Tapi kan di satu sisi pasti akan ada situasi politik yang akan naik tensinya jelang pilkada nanti. Dari mulai Ramadan. Ya saya melihat begini, pengalaman pilkada 5 tahun yang lalu, kemudian yang terakhir ini, yang Pilpres, masyarakat kan semakin dewasa ya. Dalam merespon isu-isu sara itu, dalam pengertian yang sebenarnya masalahnya itu kan di tim pemenangnya. Nah sekarang tim pemenangnya itu bagaimana harus ada etika atau kepatuhan bersama bahwa mari kita kubur persoalan sara ini. Sehingga nanti dalam regulasi KPU yang rigid itu akan mengatur itu. Yang kedua menurut saya harus ada tindakan tegas dari Bawaslu, KPU dan pihak kepolisian. Ketika mulai kampanye sara itu harus ditindak. Nah yang terakhir menurut saya peranan media sosial dan media itu sangat penting. Jadi ke depan memang media sosial dan teman-teman pegiat media mulai memberikan satu kontribusi positif bahwa saatnya lah pilkada ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan dengan apa? Menciptakan kebersamaan, persaudaraan, tetapi yang lebih penting adalah aplikasi nilai Pancasila untuk mewujudkan ekonomi kemandirian. Maka diharapkan meskipun kompetisinya itu keras, kompetisinya itu penuh argumentatif, tapi tidak lagi menggunakan yang namanya kebencian, sara atau menyangkut karakter seseorang, tetapi ayo adu program, adu gagasan, kemudian meyakinkan publik kepada sesuatu yang punya nilai. Jadi sekarang ini momentumnya Pancasila itu betul-betul menjadi aplikasi dalam hidup nyata. Jadi bagaimana pemimpin daerah nanti dalam merumuskan program jangka pendeknya mengatasi COVID, jangka panjangnya itu membangun kemandirian. Jadi bagaimana menumbuhkan kemandirian di tingkat-tingkat lokal. Nah, adu gagasan nanti bahkan harus lah ya kalau ada debat adu gagasan di muka publik. Tapi agar tadi jangan sampai ada narasi yang kontraproduktif dan fokus untuk pengamalan sila ketiga Pancasila Persatuan ini gimana? Nah, jadi sebenarnya salah satu ya hikmah katakanlah gitu dalam pandemi COVID-19 ini juga adalah terjadi penyederhanaan ya, penyederhanaan
mengambil kesimpulan, penyederhanaan tema gitu. Misalnya tadi ya, kampanye kan sekarang semuanya satu tema, lawan COVID-19 iya. gitu. Kampanyenya saya kira itu semua. Iya. Kalau dulu kan enggak, dulu temanya misalnya tentang pendidikan, terus kemudian tentang kesehatan, tentang bangun infrastruktur. Iya. Tapi sekarang saya mencermati bahwa temanya satu. Jadi ada penyederhanaan tema sebetulnya. Dan itu menjadi sederhana juga buat masyarakat untuk menilai pemimpin mana yang tepat. Kalau tadi misalnya masyarakatnya sudah bisa menyimpulkan bahwa sekarang ini mereka bersatu untuk lawan COVID, si pasangan calonnya juga menyadari hal itu. Nah, tinggalkan fasilitator di antara mereka yang berkomunikasi ini, yaitu ya media, gitu. Makanya kita harapkan teman-teman media, penggiat media online maupun media yang konvensional, saya kira ini juga harus bisa mendukung situasi yang sekarang terjadi. Karena kalau memang mereka keluar dari tema-tema persatuan itu, sangat mudah ketahuan, gitu. Saya kira Masyarakat juga udah lebih cerdas lah untuk masyarakat juga lebih cerdas. Dan saya kira si tim sukses, tim pemenangan si pasangan calon juga nggak berani sekarang menggunakan tema-tema yang sensitif seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada kawan-kawan media, penggiat media sosial, media online, saya kira kalau memang kita ingin membangun kembali tadi dengan semangat baru, tatanan baru, inilah momentum kita mengisi tadi narasi, tema-tema di dalam penyampaian di media sosial, di media online itu dengan tema-tema persatuan, nilai-nilai Pancasila yang saya kira ini ditunggu sekarang oleh masyarakat kita karena kita membutuhkan persatuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini keluar dari krisis. Tapi hoax kayaknya tidak out of date untuk kita bahas karena kan kita tahu walaupun ini kondisinya pandemi ada, tapi hoax itu ada, tapi kecil ya. Karena gini, yang penting adalah komunitas media itu menggiring kepada agenda settingnya kepada pentingnya kita sekarang bersatu melawan COVID ini. Jadi kalau semua medianya itu fokus isunya ini dan agendanya itu jelas, ya kesempatan itu kecil gitu. Jadi memperkecil ruang mereka berekspresi itu, tapi media jangan menggoreng dan menggoreng itu dalam isu saranya itu. Ya, tantangan itu tidak pernah lepas pasti. Pasti ada aja orang yang berupaya untuk membuat kekeruhan di situasi kita ini. Itu nggak bisa kita katakan tidak ada, pasti ada gitu. Tetapi saya kira sekarang kita akan lebih mudah mengidentifikasinya karena sekarang temanya sudah hampir sama semua. Soal bersatu gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu komitmen bagi semua pihak tadi ya, masyarakat, kemudian para kepala daerah, kita semua pemimpin masyarakat, KPU, Bawaslu, aparat penegak keamanan, dan juga ya teman-teman media atau penggiat media sosial dan media online inilah supaya misalnya tetap komitmen yang penting tadi karena yang paling penting juga kalau bicara soal kontestasi politik seperti ini menjaga persatuan Indonesia itu tidak ada yang bisa menandingi, harganya terlalu mahal untuk sebuah kontestasi politik. Terima kasih Pak Doli, terima kasih Romo Beni. Itu tadi jadi akhir titik pandang episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa.